Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sebelum dimulai nih guys, ada Saweria ya dari saya. Wah, misterius bet ya orangnya. Katanya bahas Soulen 5 juga Min. Semangat push NTZZ-nya. Waduh, Mimin asli bingung ya. Kalau SL1 sih Mimin ngikutin, SL2 rada males ngikutin, disuruh SL5 guys, mumet lah Miminnya ya. Tapi kita lihatlah ya di masa depan kayak mana nantinya. Nah, makasih juga nih buat bang saya, semoga lancar rezekinya, sehat selalu, dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Oke, kita lanjut pada videonya. Daokun menepuk bahu Tanyun dan tersenyum ramah. Tanyun, aku percaya bahwa kamu akan terbang ke langit cepat atau lambat. Tanyun membungkuk dan berkata, Tuan Suci tertinggi, junior tersanjung. Pada saat ini, murid ketujuh Daokun, Li Hong, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Guru, setelah 90.000 tahun, akan ada pertempuran untuk murid-murid. Selama Tanyun berkultivasi dengan keras dalam 90.000 tahun, lalu dengan kemampuan tantangan lompatannya, dia dapat memenangkan tempat pertama di antara murid-murid gerbang dalam, juga dapat memenangkan tempat pertama di antara murid-murid elit kuil Tianmen. Dengan cara ini, murid bintang 4 teknik kita dapat mencari benih api di penjara api kuno. Bagi murid 4 teknik kita, benih api benar-benar terlalu penting. Li Hong berkata, seolah mengingat sesuatu. Kegembiraan di wajahnya menghilang, dan dia langsung tersesat. Alasan mengapa dia memiliki perbedaan besar antara sebelum dan sesudah adalah karena dia tahu bahwa setelah 100 tahun, bintang 4 teknik akan hilang. Ketika ekspresi Li Hong muram, Tanyun yang berada di sampingnya terkejut. Matanya berbinar dengan kerinduan. Dia memandang Sin Bingxuan dan bertanya, Senior orang suci, apakah ada banyak benih api di penjara kuno? Ya, memang ada banyak, tapi sayangnya, Sin Bingxuan berkata dengan bingung, sayang sekali tidak ada kesempatan. Mendengarkan kata-kata Sin Bingxuan, mata keruh Daokun juga penuh dengan keengganan. Tanyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, terlepas dari keberadaan wilayah bintang 4 teknik dalam 100 tahun, aku akan menemukan cara untuk memasuki penjara api kuno dalam 90.000 tahun, menemukan benih api, dan memberikannya kepada api Hongmeng dan api es Hongmeng. Ketika Tanyun memikirkannya, Daokun berkata, ya, jangan menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Tonghai, kamu segera pergi ke gerbang elit dan eksekusi Mikin. Si Tonghai berkata dengan hormat, murid patuh. Tunggu dulu, kata Tanyun saat ini. Tanyun, apakah kamu ingin pergi denganku? Si Tonghai berkata sambil tersenyum. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Senior, bukan itu yang aku maksud. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia berbalik untuk membungkuk pada Daokun dan berkata, Tuan Suci tertinggi, dapatkah kamu mempertimbangkan masalah ini? Junior ingin menghabisi musuh di masa depan. Tolong beri Junior kesempatan. Daokun cukup terkejut. Apakah kamu serius? Tuan Suci tertinggi, generasi muda serius. Tanyun mengangguk berat. Kalau begitu, lelaki tua ini menantikan penampilanmu di masa depan. Oh iya, tidak aman bagimu untuk tinggal di kuil Tawuji. Daokun memandang 9 murid dan berkata lagi, baiklah, jika kalian kekurangan tenaga, biarkan Tanyun membantu kalian. Dengan cara ini, dia akan mengikuti salah satu dari kalian. Mendengar itu, si Tonghai berkata, Guru, aku tidak kekurangan tenaga kerja. Aku juga tidak kekurangan, kata Miao Qingqing. Murid-murid lain juga sama. Pada saat ini, Sin Bingxuan berkata, Tanyun, ikuti aku ke Danau Suci Tianshan. Baik senior. Ketika Tanyun menjawab, dia tiba-tiba menemukan bahwa semuanya termasuk Daokun memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ketika Tanyun bingung, Miao Qingqing memandang Sin Bingxuan dan tertawa. Adik ke-9, apakah kamu benar-benar setuju dengan pria itu untuk tinggal bersamamu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Sin Bingxuan memutar matanya ke arah Miao Qingqing dan berkata, kakak senior ke-8, dalam 100 tahun, permainan 4 teknik akan dimulai. Aku ingin berkonsentrasi mempelajari pil dan senjata dalam 100 tahun.
aku membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Jadi aku membiarkan Tanyun tinggal di sana. Miao Qingqing tersenyum nakal. Dao Kun menghela nafas lega, melirik 9 murid dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kita tahu bahwa dalam 100 tahun, permainan 4 teknik akan dikalahkan, tetapi kalian harus bekerja keras dalam 100 tahun ke depan. Tidak untuk hal lain, hanya untuk tidak kalah terlalu parah pada saat itu. Xin Bingshuan dan yang lainnya berkata serempak, murid ingat ajaran guru. Dao Kun membungkukkan tangannya dan berkata, semuanya kalian bisa pergi. Setelah 9 orang selesai berbicara, mereka berbalik dan berjalan keluar dari aula. Melihat Tanyun tidak pergi, Dao Kun mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Tanyun mengerutkan hidungnya dan berkata, orang suci tertinggi, kamu berjanji bahwa setelah kamu kembali, kamu akan memberi junior kitab suci rahasia dan pengalaman dari 4 teknik. Dao Kun tersenyum, dan ketika cincin leluhur berkedip, 2 slip batu giok yang memancarkan fluktuasi spasial yang keras ditangguhkan di depan Tanyun. Setelah Tanyun memasukkan kitab suci 4 dan pengalaman 4 teknik ke dalam cincin leluhur, dia berkata dengan penuh syukur, terima kasih orang suci tertinggi. Ya, Dao Kun berkata dengan wajah datar. Tanyun bersumpahlah. Tangan kanan Tanyun diangkat dan berkata dengan keras, aku Tanyun bersumpah bahwa tidak akan pernah menunjukkan kepada siapapun kitab suci dan pengalaman 4 teknik Patria Wilayah Bintang 4 teknik. Jika melanggar sumpah, aku akan mati. Baiklah, Dao Kun mengangguk dan berkata, kamu boleh pergi. Tanyun menahan emosinya yang melonjak dan melangkah keluar dari kuil 4 teknik. Tanyun, ayo pergi. Xin Bingshuan mengeluarkan perahu. Baik senior, Tanyun terbang ke perahu. Xin Bingshuan mengendarai perahu dan membawa Tanyun ke ujung langit. Xin Bingshuan berhenti di depan perahu dan melihat ke galaksi. Suara yang menyenangkan terdengar. Tanyun, meskipun kamu hanya di tingkat ketiga ranah raja leluhur, tetapi apa yang terjadi padamu selama periode waktu ini membuatku merasa kagum. Tanyun tersenyum sedikit. Senior, terima kasih pujianmu. Hembusan angin bertiup dan mengacak-acak rambut Xin Bingshuan. Dia mengangkat tangan gioknya, merapikan rambut di dekat telinganya, memutar kepalanya perlahan, menatap Tanyun dan berkata, mulai sekarang panggil aku kakak senior. Baik kakak senior Fang. Tanyun tersenyum dan mengangguk. Selama jam penerbangan berikutnya, Xin Bingshuan dan Tanyun tidak berkomunikasi. Cahaya matahari terbenam memerahkan langit barat yang luar biasa indah. Pada saat ini, perahu jatuh dengan cepat menuju gunung yang seperti mimpi di bawah. Tanyun melihat ke bawah. Di puncak gunung suci, ada serpihan kepingan salju dan kolam gemerlap. Semuanya terlihat begitu indah. Gunung ini adalah tempat Xin Bingshuan berkultivasi, yaitu kolam suci Tianshan. Perahu terbang dengan menatap ke puncak gunung Tianshan di kolam suci. Setelah Tanyun dan keduanya turun dari perahu, Xin Bingshuan mengeluarkan jari giok yang ramping dan menunjuk ke sebuah paviliun kuno tidak jauh dari sana. Dia berkata, Tanyun, kamu tidak boleh ke sana tanpa izin dariku. Iya, ketika Tanyun menjawab, dia samar-samar merasa bahwa paviliun Xin Bingshuan memancarkan suasana ruang dan waktu, dan berpikir dalam hati, tampaknya paviliun itu bukan paviliun biasa, tetapi sebuah senjata atau pagoda. Tanyun, ikut aku. Setelah Xin Bingshuan meninggalkan kalimat, dia membawa Tanyun ke gunung belakang. Dalam 100 tahun ke depan, aku akan memberi metode kultivasi kepadamu. Setelah Xin Bingshuan selesai berbicara, tepat ketika dia akan menjelaskan metode kultivasi kepada Tanyun, Tanyun tersenyum dan berkata, Senior Fang, aku tahu cara berkultivasi. Di alam semesta yang lebih rendah, ada banyak bunga lauren, dan aku mengenalnya. Kamu bisa mundur dengan tenang, serahkan padaku. Xin Bingshuan mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Segera Xin Bingshuan berubah menjadi bayangan dan menghilang di gunung belakang. Tanyun melihat ke taman dan berkata pada dirinya sendiri, aku juga ingin mempelajari rahasia dari 4 teknik yang tersisa. Segera dia mengeluarkan pagoda di taman belakang, memasukinya dan duduk bersila. Dalam kehampaan seperti riak air, Tanyun tidak sabar untuk mengeluarkan kitab suci dari 4 teknik dan pengalaman dari 4 teknik. Dengan kegembiraan, Tanyun melepaskan kesadaran ilahinya dan memasuki buku rahasia 4 teknik terlebih dahulu dan menemukan bahwa kesadaran ilahinya masuk dengan cara yang sama. Tanyun bingung dan terus mencoba. Namun,
Apakah itu slip giok dari kitab rahasia 4 teknik atau slip giok dari pengalaman 4 teknik? Dia tidak bisa mengendalikan kesadarannya untuk masuk. Apa alasannya? Tanyun mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah karena berada di dalam pagoda? Memikirkan hal ini, Tanyun tidak punya pilihan selain melangkah keluar dari pagoda dan duduk bersila di samping taman yang dikelilingi oleh esensi surga dan bumi. Ketika Tanyun memberi isyarat, slip giok dari kitab suci 4 seni dan pengalaman 4 seni terbang keluar dari pagoda dan tergantung di depan Tanyun. Ini berhasil. Tanyun yang sedang duduk bersila penuh dengan emosi. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan memasuki buku rahasia 4 teknik tanpa perlawanan. Pada saat ini, Tanyun menemukan bahwa dia telah masuk ke dalam meditasinya sendiri, seolah-olah dia telah datang ke ruang abu-abu ilusi. Mata Tanyun tiba-tiba melebar. Di depan matanya, ada kuali yang berdiri samar-samar dengan ketinggian 100 kaki. Di sisi kiri kuali, ada tungku pemurnian botol yang berdiri 10.000 kaki jauhnya. Di sisi kiri tungku pemurnian, ada juga platform batu yang memancarkan suasana sunyi. Di platform batu, ada tumpukan kertas jimat. Di sisi kiri platform batu, ada ruang terbuka yang besar, dan beberapa fondasi formasi dapat terlihat samar-samar di ruang terbuka. Tepat ketika Tanyun bingung, garis-garis tulisan muncul di kehampaan abu-abu. Melalui tulisan tangan Tanyun mengetahui bahwa pembagian peringkat keterampilan. Tanyun jelas bahwa keempat keterampilannya sekarang telah mencapai Supreme. Di atas Alkemis Supreme adalah Alkemis Leluhur, Alkemis Raja Leluhur, Alkemis Kaisar Leluhur, dan seterusnya. Jadi tingkatan kayak nama ranah ya guys. Begitu pula dengan Master Senjata, Formasi, dan Jimat sama semuanya. Setiap tingkat dari 4 seni dibagi lagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat suci. Tingkat rendah dapat membuat kualitas rendah, menengah dapat membuat kualitas menengah, tinggi dapat membuat kualitas tinggi, dan suci dapat membuat kualitas terbaik. Yang mengejutkan Tanyun adalah bahwa 4 keterampilan dari Master Bintang 4 Teknik mencapai Alkemis Suci Tau, Master Senjata Suci Tau, Jimat Suci Tau, dan Master Formasi Suci Tau. Kita harus tahu bahwa di atas 4 level keterampilan ini hanya ada Alkemis Leluhur Dao, Master Senjata Leluhur Dao, Jimat Leluhur Dao, dan Master Formasi Leluhur Dao. Singkatnya, yaitu Patriark Wilayah Bintang 4 Teknik telah hampir mencapai puncak pencapaian semua keterampilan. Bagaimana mungkin Tanyun tidak terkejut? Tanyun gemetar karena kegembiraan. Pada saat yang sama, Tanyun juga belajar melalui gambar proses pemurnian yang disajikan di depan Tanyun dengan kecepatan 100.000 kali. Alasan untuk ini Tanyun juga mengerti. Misalnya, dibutuhkan 100.000 tahun bagi Patriark Wilayah Bintang 4 Teknik untuk memurnikan sepanci pil obat. Jadi gambar dipercepat 100.000 kali lipat. Dengan cara yang sama, Tanyun juga mengerti bahwa karena kecepatan gambar yang disajikan adalah 100.000 kali lebih cepat. Oleh karena itu, belum ada yang bisa 100% memahami pengalaman miliknya. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Aku Tanyun dapat bertemu Shin Bingxuan, memasuki wilayah Bintang 4 Teknik, dan mendapatkan buku rahasia dari 4 Teknik dan pengaman dari 4 Teknik. Ini adalah takdirku. Bagaimanapun, aku harus memahami 4 teknik dan mendapatkan warisan leluhur dari 4 teknik." Memikirkan hal ini, Tanyun menarik diri dari meditasi dan melepaskan kesadarannya ke dalam slip giok dari 4 teknik. Alasan mengapa Tanyun keluar dari kitab rahasia 4 teknik dan memasuki pengalaman slip giok 4 teknik adalah karena Tanyun memutuskan untuk mengingat pengalaman pembuat semua jenis pil obat, senjata ajaib, jimat, dan formasi, lalu menyimpan pengalaman ini dalam pikirannya. Kemudian, melalui meditasi, masukkan kitab rahasia 4 teknik, lalu mulailah menyelaraskan keduanya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali dengan setengah usaha. Pada saat ini, Tanyun masuk ke dalam meditasi, melihat bahwa dia berada di lautan tulisan tangan yang tak ada habisnya. Hal pertama yang menarik perhatian adalah pil obat yang dibutuhkan di berbagai ranah. Tanyun menemukan bahwa ada sebanyak 109.000 jenis ramuan obat yang digabungkan, dan ada lebih dari 800.000 jenis jimat. Ada juga lebih dari 30.000 jenis formasi. Jenis berbagai senjata mencapai puluhan ribu. Dengan kata lain, pengalaman 4 seni mencatat berbagai pengalaman leluhur 4 teknik di bidang pemurnian pil, formasi, senjata, dan jimat. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mulai menghafal semuanya.
Bintang-bintang telah pindah, dan 3 hari telah berlalu. Tanyun yang sedang duduk bersila di gunung perlahan membuka matanya. Dalam 3 hari, dia telah menghafal semua isi slip Gyo. Sudah waktunya untuk memahami buku rahasia dari 4 teknik. Tanyun memejamkan mata dan berkonsentrasi. Pergi bermeditasi. Dia berada di ruang independen abu-abu. Dia akan mulai memahami proses leluhur memurnikan pil. Jika Tanyun benar-benar dapat memahami proses pemurnian semua pil obat yang cocok untuk para murid ranah leluhur, itu berarti bahwa keterampilan pil Tanyun mencapai tingkat leluhur. Jika Tanyun dapat memperbaiki dan memahami semua pil obat yang cocok untuk para murid raja leluhur, itu berarti dia akan dipromosikan menjadi alkemis raja leluhur, dan seterusnya untuk sisanya. Tanyun melayang ke udara, melayang di atas kuali setinggi 100 kaki, dan berkata dalam hati, "Sudah waktunya untuk memulai." Begitu suara itu jatuh, sosok lelaki tua yang hampir transparan muncul di atas kuali yang halus. Orang tua itu adalah proyeksi dari leluhur bintang 4 teknik. Tanyun menjadi tenang dan mulai berkonsentrasi mengamati setiap gerakan. Di depan mata Tanyun, dia melihat 369 jenis obat ajaib. Melalui ingatan 4 teknik, Tanyun mengetahui bahwa leluhur dari 4 teknik akan memurnikan pil raja leluhur yang digunakan oleh orang ranah raja leluhur. Pada saat yang sama, dia akan membuat 4 kali. Pertama, memperbaiki pil raja leluhur tingkat rendah. Kedua kalinya untuk memperbaiki tingkat menengah. Ketiga kalinya untuk memperbaiki tingkat tinggi. Dan keempat kalinya untuk tingkat terbaik. Pada saat ini, dia melihat api kehidupan yang nyata menyembur keluar dari mulut leluhur, lalu menyala dari dasar kuali. Pikiran Tanyun tentang memurnikan pil raja leluhur tingkat rendah muncul di benaknya. Dia mulai menatap kuali dengan seksama. Tentu saja, pengalaman memurnikan pil raja leluhur mencangkup cara mengontrol panas dan perpaduan berbagai sifat obat selama proses pemurnian. Pada saat ini, Tanyun mengetahui bahwa kuali menjadi merah dengan sangat cepat. Dari pengalamannya, dia mengetahui bahwa waktu yang sebenarnya untuk memanaskan kuali sangat lama. Tanyun juga tahu bahwa seluruh proses pembuatan pil akan dipertahankan pada 100.000 kali kecepatan normal. Pada saat berikutnya, Tanyun menemukan bahwa setiap kali lengan leluhur diayunkan dengan kecepatan ekstrim, obat ajaib terbang ke dalam kuali. Dalam saat singkat berikutnya, pemurnian dari pil raja leluhur tingkat rendah telah berakhir, dan Tanyun terpesona oleh seluruh proses. Meskipun demikian, Tanyun cukup yakin bahwa berdasarkan pengalamannya dalam alkimia dan mengamati proses alkimia, jika dia ingin memperbaiki pil raja leluhur tingkat rendah, itu akan sangat mudah. Jika dia memberitahu orang luar bahwa Tanyun dapat membuat pil raja leluhur tingkat rendah hanya dengan sekali menontonnya, mereka pasti akan kaget. Segera, Tanyun terus menyaksikan proses pemurnian pil raja leluhur tingkat menengah. Musim semi dan musim gugur datang, dan 1 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tanyun telah benar-benar memahami proses pemurnian semua pil obat yang cocok untuk ranah raja leluhur. Meskipun Tanyun belum pernah berlatih pil sekalipun, dia yakin bahwa keterampilan pilnya telah naik dari alkemis supreme langsung menjadi alkemis raja leluhur tingkat suci. Kemudian Tanyun tidak terus memahami proses pemurnian semua ramuan obat di ranah kasar leluhur, tetapi mulai memahami proses pemurnian berbagai senjata raja leluhur. Setelah 1 tahun lagi, Tanyun sepenuhnya memahami proses pemurnian semua senjata raja leluhur, yang berarti bahwa Tanyun juga seorang master pemurnian senjata raja leluhur tingkat suci. Dalam 2 tahun ke depan, Tanyun telah menembus proses jimat raja leluhur dan formasi raja leluhur berturut-turut, sehingga keterampilan jimatnya telah mencapai master jimat raja leluhur dan master formasi raja leluhur. Hanya dalam 4 tahun, kecepatan promosi Tanyun yang menakutkan dalam 4 teknik jika menyebar. Banyak yang tidak percaya. Musim semi dan musim gugur datang, dan periode waktu telah berlalu. Dalam 60 tahun yang tidak lama atau singkat, kegembiraan dan kegembiraan Tanyun dari awal pemahaman 4 seni telah habis hari ini. Karena baik itu pemurnian senjata, pemurnian jimat, alkimia, atau pemurnian formasi semakin rumit. Untuk pertama kalinya, Tanyun merasa bahwa pemahamannya tentang 4 teknik tidak seperti yang dia bayangkan. Selama 64 tahun, Tanyun duduk bersila seperti batu, membuka matanya dengan lelah, dan menghela nafas. Sudah 64 tahun, pencapaian alkemisku mencapai kaisar suci leluhur. Itu masih terlalu jauh dari keterampilan milik leluhur 4 teknik. Jika desahan Tanyun didengar oleh Daokun, dia akan terkejut dan marah. Faktanya, Tanyun telah meremehkan dirinya sendiri. Kita harus tahu
bahwa hanya dalam 64 tahun, ia telah dipromosikan dari alkemis supreme menjadi alkemis kaisar suci leluhur. Setelah itu, dalam 64 tahun terakhir, Tan Yun tidak hanya mencapai tingkat alkemis kaisar leluhur suci, tetapi juga 3 teknik lainnya. Jika berita seperti ini menyebar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh alam leluhur tertinggi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menutup matanya lagi dengan kelelahan, masuk ke dalam meditasi, datang ke Sleep Gyo, dan mulai memahami pencapaian yang lebih tinggi dari 4 teknik. Waktu berlalu, 16 tahun telah berlalu, butuh 16 tahun lagi bagi Tan Yun untuk akhirnya mencapai 4 keterampilan menjadi kaisar suci leluhur tingkat suci. Namun karena Tan Yun menghabiskan terlalu banyak usaha dan energi, helaian rambut putih muncul di rambut hitam panjang alisnya saat ini, yang semuanya tidak dia ketahui. Setelah 4 pencapaian seni meningkat lagi, Tan Yun perlahan membuka matanya, dan wajahnya yang pucat dan tampan penuh kegembiraan. Dikatakan bahwa orang suci dari 2 bintang lainnya semuanya adalah alkemis Tao, master artefak Tao, master jimat Tao, master formasi Tao. Sekarang pencapaian 4 teknikku hanya 1 langkah dari mereka, dan masih ada 20 tahun lagi. Aku akan bekerja keras untuk memahami dan berjuang agar pencapaian 4 teknik dapat mencapai master Tao tingkat suci, master artefak Tao tingkat suci, dan seterusnya. Hanya dengan cara ini, aku dapat memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka dan membiarkan wilayah bintang 4 teknik bertahan. Hanya dengan cara ini, aku dapat mencoba yang terbaik untuk memasuki penjara api kuno dalam 90.000 tahun untuk menemukan benih api. Selain itu, Dao Kun dan Xing Bingxuan memperlakukanku dengan baik, dan aku harus membantu mereka melewati nasib buruk. Suara gelap Tan Yun tiba-tiba berhenti, dan dia merasakan aliran panas keluar dari hidungnya bersamaan dengan bau darah. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, dan menemukan ada darah di tangannya. Pada saat ini, ada darah di hidung Tan Yun yang sangat mengkhawatirkan. Sepertinya aku sangat lelah. Tan Yun tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia telah bekerja terlalu keras dalam 80 tahun terakhir. Tan Yun menyeka mimisan dengan gemetar, menahan kelelahan, memejamkan mata lagi, dan mulai memahami buku rahasia 4 teknik. Waktu berlalu, waktu seperti anak panah. 19 tahun telah berlalu. Tan Yun yang duduk bersila dan masuk ke dalam meditasi, gemetar seluruh, darah mengalir keluar dari hidungnya lagi, dan dia terus bergumam dalam hatinya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa aku telah memahami begitu lama, tapi aku tidak mengerti? Pada saat ini, pencapaian 4 keterampilan Tan Yun telah mencapai Tao tingkat tinggi. Namun ketika dia berlari menuju alkemis Tao tingkat suci, dia bingung dengan fakta bahwa lebih dari 6.000 jenis obat ajaib digabungkan pada saat yang bersamaan. Ketika Tan Yun memeras otak dan berpikir, rambut panjangnya memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam 3 tarikan napas, 60% rambut hitam di kepala Tan Yun memutih sepenuhnya. Dari sini terlihat betapa sulit dan lelahnya Tan Yun saat memahami kitab-kitab rahasia. Lebih dari 11 bulan telah berlalu. Saat malam tiba, besok akan menjadi hari pembukaan konfrontasi antara 3 murid bintang utama dalam 4 keterampilan. Bagian atas kolam suci di kamar kerja, Xing Bingxuan bangkit dan melangkah keluar dari gedung kuno, berubah menjadi bayangan dan naik ke langit, melintasi malam dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju kuil 4 teknik. Lebih dari 1 jam kemudian, Xing Bingxuan yang masih menutupi wajahnya dengan kerudung ungu, melangkah ke aula utama, dan dia merasakan napas yang tertahan menyelimuti hatinya. Pada saat ini di aula utama, Dao Kun dengan perut besar duduk di kursi dengan lemah. Berdiri di depannya adalah 8 murid langsung termasuk si Tong Hai dan Miao Qingqing. 8 orang menghadap Dao Kun, menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Bingxuan, bagaimana? Dao Kun memandang Xing Bingxuan. Matanya yang keruh menunjukkan harapan. Xing Bingxuan membungkuk dan berkata, "Guru, murid telah mengecewakan dirimu. Memang benar bahwa murid tidak tertarik pada 4 teknik. Dalam 100 tahun, 4 keterampilan murid tidak meningkat sedikit pun. 4 keterampilan murid sekarang masih di kaisar suci leluhur." Mata Xing Bingxuan penuh dengan permintaan maaf. Permainan 4 keterampilan antara para murid suci akan segera dimulai. Apa yang bisa kita lakukan? Dao Kun menghela nafas. Di antara 9 dari kalian, hanya Tong Hai yang merupakan alkemis Tao tingkat tinggi dan master artefak Tao tingkat tinggi. Menurut informasi yang dapat dipercaya,
Chu Wuhen yang menempati urutan pertama dalam kekuatan di antara para murid suci bintang manusia telah memperoleh warisan sejati dan sekarang menjadi master senjata Tao tingkat suci dan alkemis Tao tingkat suci. Selain Chu Wuhen, ada juga murid suci Sangguan Yuxin. Dikatakan bahwa dia sudah menjadi master jimat Tao tingkat suci, terutama teknik formasi yang telah mencapai master formasi Raja Tao tingkat rendah. Dengan mereka berdua di sini, kita tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Selain itu, ada juga seorang gadis suci dan 2 putra suci di bintang orc yang lebih maju dari kalian dalam 4 teknik. Mendengarkan kata-kata Daokun, Shin Bingxuan juga menundukkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Baiklah, jangan terlalu sedih. Daokun memaksakan senyum dan berkata, ini adalah akhir dari masalah ini. Kita hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Aku membawa kalian ke sini untuk memberitahu bahwa bintang 4 teknik tidak akan ada lagi. Tetapi kalian harus ingat bahwa kita semua berasal dari bintang 4 teknik. Daokun berhenti, berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kalian berpartisipasi dalam permainan besok, bahkan jika kalah, kalian harus bersikeras untuk mengakhiri permainan. Kita harus bertahan sampai saat terakhir. Apakah mengerti? 9 murid berkata serempak. Murid mengerti. Pada saat yang sama, di wilayah bintang orc, di lautan awan yang luas di kedalaman wilayah bintang orc, ada sebuah istana setinggi 800.000 kaki yang ditangguhkan. Di aula dinding yang indah dan sangat mewah, seorang lelaki tua sedang duduk di kursi naga. Meskipun lelaki tua ini bertubuh kecil, dia sangat energik, terutama sepasang mata emas dan keruhnya yang terlalu dalam untuk dilihat secara langsung. Dia adalah wakil kepala istana. Di depan wakil kepala istana, berdiri dengan hormat seorang lelaki tua berkepala botak, mengenakan jubah Tao. Orang tua botak itu tidak lain adalah orang yang mengkhianati wilayah bintang 4 teknik dan membawa murid 4 teknik ke wilayah bintang orc. Orang ini juga kakak senior kedua Daokun. Wakil kepala istana berkata dengan ringan, kamu tahu betul bahwa pertandingan 4 teknik besok sangat penting. Jika para murid bintang orc dapat memenangkan kejuaraan, maka menurut kesepakatan dengan kepala istana, wilayah bintang 4 teknik adalah wilayah bintang orc kita. Apakah kamu yakin bisa? Mendengar kata-kata itu, Daogan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata, melaporkan kepada wakil kepala istana. Terus terang, bawahan tahu bahwa mudah untuk mengalahkan bintang 4 teknik. Tetapi dalam menghadapi bintang ras manusia, hanya 50% keyakinan bawahan. Bawahan ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Mohon maafkan wakil kepala istana. Wakil kepala istana mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak bersalah. Besok, kamu akan habis-habisan jika kamu bisa memenangkan gelar. Wakil kepala istana ini akan memberimu hadiah. Keesokan harinya, semua murid, tetua, tetua agung, dan tetua penegak hukum semuanya ada di tanah terapung di luar kuil 4 teknik. Semua orang menatap kuil 4 teknik, dan sebagian besar dari mereka meneteskan air mata. Karena mereka tahu bahwa wilayah bintang 4 teknik akan kalah, dan mereka tahu apa artinya kalah. Hapus air mata untuk orang tua ini. Dengan suara tua yang memekakan telinga, Daokun yang berperut buncit melangkah keluar dari kuil. Segera suara menyeka air mata terdengar dari kerumunan yang gelap. Daokun melayang ke langit. Setelah beberapa saat, dia melihat ke bawah ke petinggi dan murid. Meskipun suaranya kecil, itu jelas memasuki telinga semua orang. Menurut aturan permainan 4 teknik, orang suci tertinggi ini akan membawa kalian semua ke wilayah bintang ras manusia. Setelah kehilangan wilayah bintang 4 teknik, maka kalian akan tinggal di wilayah bintang ras manusia dan tidak diizinkan untuk kembali. Aku tahu bahwa kalian sangat enggan untuk meninggalkan wilayah bintang 4 teknik. Ini semua kesalahan orang tua ini. Aku tidak mampu dan berkultivasi cukup baik untuk membiarkan wilayah bintang 4 teknik bertahan. Meskipun Daokun tidak membiarkan orang lain menangis, matanya sendiri dipenuhi air mata. Orang tua ini yang tidak kompeten. Guru, itu bukan salahmu. Si Tonghai memandang Daokun, matanya merah dan berkata, jika bukan karena 2 senior guru yang mengkhianati bintang 4 teknik, tidak akan ada situasi semacam ini. Segera, seruan ribuan murid bergema. Mereka adalah pelakunya.